Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Ibu Irvia Eriza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, izin perkenalkan diri, nama saya Kesha Dias Kirana dengan NIM 29024500506, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini, saya akan menjabarkan materi tentang penyusutan dengan maksud untuk pemenuhan tugas UAS semester 1. Yang mana pada video presentasi saya kali ini akan membahas yaitu yang pertama ada pengertian penyusutan, faktor yang mempengaruhi penyusutan, konsep penggunaan penyusutan, dan yang terakhir adalah metode penyusutan. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih atau tahu apa itu penyusutan? Nah, jadi penyusutan atau biasa dikenal dengan depresiasi merupakan alokasi biaya perolehan suatu aset tetap yang sistematis selama masa manfaatnya. Penyusutan berperan sangat penting dalam penurunan nilai aset akibat penggunaan, keusangan, atau faktor lainnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penyusutan terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama ada perolehan aset atau acquisition cost, mencakup harga beli aset, biaya pengukuran, pemasangan, dan pengeluaran lainnya yang diperlukan agar aset siap digunakan. Semakin tinggi biaya perolehan, semakin besar beban penyusutan yang akan dialokasikan. Yang kedua, ada nilai sisa atau salvage value. Nilai sisa adalah estimasi nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Jika nilai sisa lebih besar, jumlah yang harus disusutkan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, ada masa manfaat aset atau useful life. Masa manfaat adalah perkiraan waktu aset dapat digunakan secara produktif. Penyusutan tersebar sepanjang masa manfaat ini sehingga masa manfaat yang lebih lama mengurangi beban penyusutan per periode. Yang keempat, ada pola penggunaan aset. Terbagi menjadi tiga, yaitu pola tetap atau konstan, beban penyusutannya sama setiap tahun, pola menurun, penyusutan lebih besar pada awal masa manfaat, dan terakhir ada pola berdasarkan aktivitas. Beban penyusutan tergantung pada penggunaan aktual. Faktor yang kelima, ada metode penyusutan yang digunakan. Pilihan metode penyusutan mempengaruhi nilai penyusutan per periode, yang mana terbagi menjadi A. Garis lurus, penyusutan tetap setiap tahunnya. B. Saldo menurun, penyusutan lebih besar pada awal masa manfaat. C. Unit produksi, beban tergantung pada tingkat aktivitas atau penggunaan. D. Jumlah angka tahunan, beban menurun seiring waktu, tetapi lebih cepat daripada garis lurus. Yang keenam, ada ekonomi dan teknologi. Itu faktor eksternal. Yang A, kemajuan teknologi, membuat aset cepat usang meskipun masih dapat digunakan, misalnya komputer atau mesin. Dan yang B, perubahan regulasi, aturan pajak atau keuangan yang mengubah cara penyusutan dihitung. Ketujuh, ada nilai waktu uang atau time value of money. Yang kedelapan, ada estimasi manajemen. Kesembilan, ada intensitas penggunaan aset. Dan yang ke-10, ada nilai residu pasar. Pada slide kali ini, kita akan membahas konsep penggunaan penyusutan. Yang pertama adalah mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaat. Yang kedua, ada menghitung pajak yang harus dibayarkan karena penyusutan dianggap biaya. Dan yang ketiga, ada menilai kinerja bisnis dengan mencatat pengurangan nilai aset secara sistematis. Dan selanjutnya, kita akan membahas metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Penyusutan dihitung secara konstan setiap periode, dirumuskan dengan D sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per masa manfaat. Dengan D sama dengan biaya penyusutan per tahun, biaya perolehan adalah harga beli aset, nilai sisa adalah perkiraan nilai aset di akhir masa manfaat, dan masa manfaat adalah masa periode aset digunakan, biasanya dalam tahun. Contoh soal. Sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 60 juta, memiliki nilai sisa 8 juta, dan masa manfaat 10 tahun. Maka beban penyusutan tahunannya adalah penyelesaiannya D sama dengan 60 juta dikurang 8 juta per 10 sama dengan 5.200.000. Metode yang kedua adalah metode saldo menurun atau declining balance method. Penyusutan dihitung berdasarkan persentase tetap dari nilai buku awal aset setiap tahunnya.
Dirumuskan dengan DT sama dengan R dikali nilai buku tahun sebelumnya, dengan DT sama dengan beban penyusutan tahun ke T, dan R sama dengan tarif penyusutan. Contoh soalnya, Gilang memiliki sebuah kendaraan dengan biaya perolehan 50 juta dengan tarif penyusutan 20%, maka hitunglah beban penyusutannya. Penyelesaiannya pada tahun 1, DT sama dengan 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Pada tahun kedua, DT sama dengan 20% dikali 50 juta dikurang 10 juta sama dengan 8 juta, dan seterusnya. Metode yang ketiga adalah metode unit produksi atau Units of Production Method. Penyusutan didasarkan pada jumlah unit produksi atau penggunaan aset selama masa manfaat. Dirumuskan dengan D sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per total unit produksi dikali unit yang diproduksi. Contoh soalnya, mesin produksi suatu perusahaan memiliki biaya 90 juta, nilai sisanya 5 juta, dan total produksi diperkirakan 50.000 unit. Jika pada tahun pertama mesin menghasilkan 10.000 unit, maka hitunglah beban penyusutannya. Penyelesaiannya D sama dengan 90 juta dikurang 5 juta per 50.000 dikali 10.000 sama dengan 17 juta rupiah. Dan metode yang keempat atau metode yang terakhir adalah metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Penyusutannya dihitung dengan menimbang biaya aset berdasarkan jumlah angka tahun masa manfaatnya. Dirumuskan dengan DT sama dengan masa manfaat dikurang T-1 per jumlah angka tahun dikali biaya perolehan dikurang nilai sisa. Jumlah angka tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai masa manfaatnya. Contoh soalnya, sebuah aset perusahaan memiliki biaya 50 juta, nilai sisa 10 juta, dan masa manfaatnya 5 tahun. Hitunglah beban penyusutannya. Penyelesaiannya, jumlah angka tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Pada tahun 1, DT sama dengan 5 per 15 dikali 50 juta dikurang 10 juta sama dengan kurang lebih 13.333.000, dan pada tahun kedua DT sama dengan 5 per 15 dikali 40 juta dikurang 10 juta sama dengan 10 juta, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.